Hai, balik lagi sama gue Algi dan gue di sini akan mereview manga Junji Ito seperti yang gue bilang di video sebelumnya di review komik Gotobu no Hanayome atau The Quintessential Quintuplets. Nah, di sini gue udah punya dua komik Junji Ito yang akan gue review, yaitu Fragment of Horror dan juga Best of the Best Junji Ito. Kenapa gue mulai dari dua buku ini? Karena dua buku ini itu sangat cocok kalian beli kalau kalian itu belum pernah membaca atau belum pernah membeli komik Sensei Junji Ito sebelumnya ya. Nah, jadi misalnya kalian first time beli komik Junji Ito, menurut gue nih cocok banget buat beli dua komik ini. Kita masuk ke spesifikasi buku. Buku ini tuh halamannya ada sekitar mungkin 250-an ya, kalau gue nggak salah. Karena di sini ada halamannya sekitar 270-275 ya. Di sini tuh satu komik ini panjangnya itu sekitar 18 cm dan lebarnya itu sekitar 13 cm. Jadi ini adalah komik standar zaman sekarang ya. Karena banyak juga komik-komik zaman sekarang yang masih lebih kecil dari ini, kayak 11 kali 17 cm dan lain-lain lah. Nah, kita akan mulai pertama dari Fragment of Horror. Nah, buku Fragment of Horror ini mempunyai beberapa cerita. Lebih tepatnya di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 cerita. Tentunya ini cerita pendek semua yang tidak bersinggungan satu sama lain. Jadi makanya di sini kenapa gue bilang cocok banget buat orang yang pertama kali beli komik Junji Ito. Karena di sini cerita itu cerita-cerita pendek yang tidak bersambungan sama sekali gitu loh. Jadi lebih ringan dan juga lebih dapat dimengerti dan juga dipahami oleh orang yang awal-awal membaca Junji Ito. Ini sebenarnya udah gue lem ya. By the way, sebenarnya covernya nggak kayak gini. Ini adalah cover buatan gue sendiri ala-ala, karena jujur gue kurang suka cover aslinya dan terutama spine-nya juga gue kurang suka, depan dan spine-nya. Karena komik Junji Ito tuh rata-rata bernuansa gelap spine-nya yang dirilis di Indo, hampir semuanya. Dan bahkan semuanya komik Junji Ito yang dirilis di Indo, rilisan Akasa, itu semuanya gelap. Jadi kalau misalnya gue taruh ini di rak lemari tanpa cover yang gue bikin ini, itu rasanya kayak jelek gitu loh, kayak beda sendiri gitu loh, kayak asing. Tapi di sini gue akan buka cover ini sebentar. Oke, udah gue lepas semua ininya, sekarang tinggal dilepas. Jadi ini bikinan gue sendiri. Misalnya kalian pengen template-nya atau ya bahan untuk bikin ininya, nanti kalau banyak komennya gue akan share di kolom komentar Google Drive-nya. Nah, ini aslinya kayak gini, Fragment of Horror. Kita bahas dari cover-nya. Overall, cover ini tuh berbahan doff, kecuali di bagian Fragment of Horror-nya ini ada UV spot-nya atau glossy-nya, efek glossy-nya. Dan sebenarnya cover versi aslinya, cover luar negerinya tuh kayak gini. Jadi dia menggambarkan semua cerita yang ada di sini, kayak ini tuh cerita yang di Blackbird, ini tuh cerita yang di Red Turtleneck, dan masih banyak lagi. Pokoknya ini semua tuh penggambaran dari cerita-cerita yang di sini gitu loh. Nah, sebenarnya ini juga kayak gitu, cuma sayang banget ini kenapa diputihin. Ini sayang banget nggak di full print aja, karena kayak gini tuh kesannya menurut gue malah kayak buku paket gitu loh. Kan biasa buku paket SD ininya polos, terus ini judul, atasnya ada gambar-gambar apa. Nah, ini dia spine-nya tuh enggak banget gitu loh kalau dijajarin sama Junji Ito yang lain nih. Ntar gue kasih videonya kalau misalnya gue jajarin sama Junji Ito yang lain dengan spine yang kayak gini. Ini kenapa putih sendiri gitu loh spine-nya, sayang banget menurut gue. Padahal buku ini bagus karena ceritanya juga menarik menurut gue untuk awalan kalian beli Junji Ito. Di sini bisa dilihat harganya yaitu 60.000 untuk Pulau Jawa, tapi kalian bisa dapat promo ya. Ini karena gue juga belinya promo. Back covernya juga ini nyambung sama depannya. Ini kayak di sini ada cerita yang gue lupa ini cerita yang mana, terus ini ada yang rumahnya ternyata bukan rumah, ternyata itu makhluk. Pokoknya ini covernya tuh menggambarkan ceritanya, cuma sayang banget di sininya menurut gue desainnya. Ini sayang banget sih, beda banget sama yang ini bagus banget menurut gue desainnya, karena ini juga versi luarnya desainnya tuh persis kayak gini. Tapi sayang banget yang Fragment of Horror ini. Apalagi ini fragmentnya ini dibikin warna-warni kayak gini, kayak aduh. Dan juga sayang sekali untuk harga 60.000 ini kita belum mendapatkan halaman berwarna satupun. Di sini ada daftar isi, dan ini adalah komik rilisan tahun 2014 ya. Dan baru dirilis oleh PT Gramedia atau si MNC Akasa ini pada tahun 2021. Jadi untuk rangkuman ceritanya ada di belakang sini. 3 cerita favorit gua adalah Gentle Goodbye. Ini bagus banget ceritanya, Gentle Goodbye, dan plot twistnya tuh dapat banget. Kedua menurut gua itu adalah Red Turtleneck. Karena Red Turtleneck ini menjijikan juga, ini cukup menjijikan dan creepy juga, bikin ngilu. Dan ketiga menurut gue itu, kalau nggak salah, gue suka yang Dissection Girl. Karena Dissection Girl juga juga lumayan bikin jijik, ada art yang bikin jijik banget dan full 2 halaman artnya itu.
Makanya ya menurut gua itulah kurang lebih Fragment of Horror ini. Kesimpulan dari Fragment of Horror ini akan gua taruh di akhir setelah gua mereview yang Junji Ito Best of the Best ini. Menurut gua buku ini sangat worth it, value for money-nya. Junji Ito Best of the Best. Overall dari covernya ini bahannya doff, kecuali di bagian Ito Junji, judul, dan dewasa ini dia berbahan glossy. Dan ini sangat persis ya covernya sama cover luarnya. Tidak diganti, nice banget buat editornya. Terus bagian belakangnya, di sini ada kontennya apa aja. Di sini juga nggak cuma ada cerita, tapi ada beberapa galeri dari buku-buku Junji Ito yang lainnya kayak Frankenstein, ada No Longer Human, ada galeri dari Uzumaki dan No Longer Human lagi. Di sini juga ada rangkuman story-nya ya. Nah, spine-nya kita lihat, spine-nya juga menurut gua oke. Sebenarnya ini gua lebih suka kalau dibikin polos aja, jangan nyambung gini spine-nya. Tapi ini juga termasuk spine yang bagus lah daripada spine-nya Fragment of Horror. Dan di sini bisa kita lihat harganya tuh 68.000. Tapi kenapa menurut gua worth it? Karena pertama, Fragment of Horror ini kita nggak dapat jaket buku, harga 60.000. Ini kita dapat jaket buku cuy. Nah, cover dalamnya tuh kayak gini. Jadi ini adalah salah satu cerita juga dari kumpulan cerita ini. Gua rada lupa sih yang mana, tapi seinget gua sih yang The Sad Tale of the Principal Post ya, seinget gua. Correct me if I'm wrong. Di sini belakangnya serem ya, cukup serem ya covernya kalau dipajang kayak gini. Dan ini dia, ini spine-nya sebenarnya cocok banget ya kalau dijejerin sama buku Junji Ito rilisan Akasa yang lainnya. Bagus, simple juga. Di sini nggak ada judulnya juga. Nggak ada Junji Ito Best of the Best-nya, jadi menurut gue simple. Oh, di sini dia Junji Ito Best of the Best-nya di belakang. Keren, gue suka banget. Nah, ini dia. Pas kita buka, kita dapet halaman poster. Ini halaman poster yang panjang, bisa kita giniin. Ini tuh Uzumaki ya, dari Uzumaki. Dan di sini ada tanda tangannya Junji Ito. Terus pas dibalik, kita juga dapat halaman ini, halaman poster yang selanjutnya ya. Keren, ini sangat worth it ya. Selain halaman poster, kita dapat halaman warna cuy. Ini halaman warnanya, ada satu halaman, terus ada 2, 3, bahkan daftar isinya juga halaman warna. Terus di sini yang Junji Ito Frankenstein yang belum rilis di Indo juga halaman warna. Di sini ada halaman warna lagi. Total udah 4, di sini 5 halaman warna, 6 halaman warna, 7 halaman warna, 8 halaman warna, 9 halaman warna, 10 halaman warna, 11 halaman warna, 12 halaman warna, 13 halaman warna, 14 halaman warna, 15 halaman warna, dan 16 halaman warna atau 8 lembar halaman berwarna, tidak termasuk poster ya. Wah, ini keren banget, makanya ini gue sangat worth it, value for money-nya, keren banget. Halaman warnanya ini banyak. Udah gitu story-nya di sini juga benar-benar seru banget cuy. Story-nya ini gue akan kasih top 3 story yang paling menarik buat gue. Menurut gue yang paling bagus di sini itu menurut gue adalah Venus in the Blind Spot. Itu apa ya, plot twist-nya bener-bener dapet banget dan creepy-nya juga cukup dapet ya. Terus kedua, gue suka yang Memento. Memento ini serem, art-nya juga serem. Story-nya ya emang creepy lah yang Memento ini. Dan yang ketiga yang gue suka itu adalah Army of One. Army of One juga plot twist-nya juga dapet banget ya, walaupun emang mungkin saat pertengahan cerita plot twist-nya udah mulai ketebak, tapi menurut gue Army of One ini bagus. Yang tadi dapat halaman warna itu adalah Army of One ya. Selanjutnya kita akan bahas artnya. Nah, di bagian artnya Junji Ito ini, seperti yang kalian tahu, Junji Ito tuh kalau bikin art selalu creepy dan juga detail ya. Kayak contohnya adalah yang Frankenstein ini, kayak manusia yang dicampurin sama ikan-ikan di sini. Terus di sini ada guritanya, di sini ada kepala anak bayi. Kayak menggelikan banget gitu loh, dan detail banget, shadingannya gue suka banget sih Junji Ito. Nih kayak tuh, gue nggak tahu ya ini kena violation atau enggak, cuma semoga enggak. Ini bagus banget artnya, gue suka banget. Ini yang di The Human Chair, shadingannya tuh bener-bener detail gitu loh, keren banget artnya, gue suka. Walaupun terkadang ya kalau beberapa karakter desain dari si Junji Ito ini terlihat flat atau biasa banget gitu loh, cuma beberapa juga ada karakter yang bagus, kayak contohnya karakter di Uzumaki ini cantik gitu loh, bagus. Terus kayak misalnya ini nih, tuh ini kan jijik banget, apa ini lidah segede gini keluar dari mulut kayak. Terus ini juga tuh serem, detailnya tuh, shadingannya bagus banget. Jadi menurut gua orang yang baca ini pasti juga akan suka dengan artnya. Tentunya mendukung atmosfer horornya ya. Cuma ya Junji Ito sebenarnya horornya nggak horor-horor banget sih, cuma seru lah untuk diikuti, apalagi ini story-story pendeknya ya. Bisa jadi awalan untuk kalian yang ingin mengoleksi Junji Ito lainnya. Oh iya, gue lupa, di belakangnya juga ada gambarnya kayak gini.
Venus in the Blind Spot yang best of the best ini, belakangnya ada ininya. Jadi kesimpulannya, worth it atau enggak buat beli 2 buku ini? Menurut gue worth it banget, apalagi story-nya banyak dan pendek-pendek. Walaupun di 2 buku ini ada beberapa 1 atau 2 story yang sama ya, seingat gue. Cuma oke lah buat lu yang pertama kali beli Junji Ito, silahkan beli ini dua-duanya. Linknya akan gue taruh di pin komen atau di deskripsi. Dan kalian juga yang emang takut, orangnya nggak usah takut. Sebenarnya Junji Ito tuh nggak seserem-serem itu juga, cuma emang menjijikan dan gore aja gitu loh. Dan ceritanya seru buat diikutin. Dan komik ini tentunya buat dewasa ya. Jadi kalau kalian di bawah umur, terserah mau beli apa enggak, bukan tanggung jawab gue juga. Tapi yang jelas ini seru, bagus, Akasa. Udah gitu kualitas bukunya juga dia kaku ya. Jadi ini bagus kertasnya. Bukan kertas yang lemes. Beda sama cetakan Junji Ito yang Tomie yang 1, itu kertasnya lemes. Sebenarnya plus minus sih. Lebih enak untuk dibaca tapi kualitasnya kurang gitu loh. Nanti mungkin di next reviewnya kalau gue review Tomie yang part 1 dan 2, karena gue belum baca yang Tomie. Buku Junji Ito sisa 3 yang gue belum baca, Uzumaki, Tomie 1 dan Tomie 2. Kalau semuanya udah gue baca, nanti mungkin akan gue review di nextnya. Buku ini dua-duanya worth it, jadi silahkan dibeli untuk kalian yang baru pertama kali beli Junji Ito. Tapi kalau untuk kalian yang mungkin mau skip aja juga nggak masalah, karena buku ini tuh dua-duanya nggak nyambung sama cerita apa-apa di buku-buku seri Junji Ito lainnya. Jadi segitu aja review komik singkat Junji Ito Fragment of Horror dan Junji Ito Best of the Best ini dari gua. Jika ada yang kurang dan juga ada yang mungkin salah dari gua, silahkan dikoreksi di komen. Dan ya, see you next time untuk review komik selanjutnya. Happy reading guys, bye-bye.